kasih banyak ya Pak Tony. Dan selamat pagi semua. Selamat kenal kamu. Saya berharap Anda sukses dalam program ini ya. My bahasa Indonesian adalah sedikit maaf, tapi saya coba. Okay. Untuk pertama, berbicara dari Bapak Alistair Cox. Saat ini, Bapak Alistair Cox adalah Judge d'Affaires atau penjabat Duta Besar Australia di Indonesia. Sebelum di Jakarta, beliau memimpin Divisi Kawasan Asia Tenggara Maritim di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Oh, maaf. Screen-nya apa? Setelah menjabat sebagai Direktur Kawasan Indonesia dan Timor Leste di DFAT juga. Selain diposting di Jakarta ini, Pak Alistair pernah diposting ke Jakarta pada pertengahan sebagai Sek 1 dan kemudian konselor 1990 ya. Selain Indonesia, beliau pernah mewakili negaranya sebagai Duta Besar di Vietnam, Duta Besar di Brunei, Wakil Duta Besar di Malaysia, dan Sekretariat II di Brunei pada akhir 1980. Maaf. Selain di DFAT, beliau pernah diperbantukan ke Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Australia sebagai Direktur Urusan Perdagangan Kawasan Asia dan Benua Amerika. Bapak Alistair mempunyai gelar honors. Ada screen. Ini salah untuk saya, maaf ya. Di bidang hukum dan ekonomi dari Universitas Sydney dan sebelum masuk ke DFAT, pernah bekerja di perusahaan Shell Australia. Di bahasa Inggris, I would now like to welcome Alistair Cox, who is the Charge d'Affaires from the Australian Embassy based in Jakarta. Thank you, Pak Alistair. Terima kasih sekali, Helen. Saya sangat senang sekali atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang dan gembira atas kesempatan hadir kursus ini untuk usahawan mikro, kecil dan menengah di bidang keamanan cyber security yang sangat penting ini. Terima kasih kepada Australia Indonesia Center, Pusat Australia Indonesia yang bermarkas di Universitas Monash di Melbourne atas undangan yang diberikan kepada saya pada pagi ini untuk menyambut Anda semua dengan kursus ini. Saya memahami bahwa kursus ini akan memberikan pengalaman, memberikan latar belakang di bidang keamanan cyber kepada hampir 100 usahawan mikro, kecil dan menengah di bidang kesadaran cyber security dan bagaimana usahawan mikro, kecil dan menengah bisa mempertahankan sistem-sistem mereka dengan data pribadi, data perusahaan-perusahaan mereka dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat penting sekali di zaman sekarang. Kami lihat sekarang bahwa dan khususnya dalam lingkungan wabah COVID-19, pentingnya e-commerce semakin meningkat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tetapi walaupun sistem e-commerce ialah sesuatu yang sangat efisien dan sangat baik untuk zaman abad ke-21 ini, sistemnya
ya agak rapuh juga. Dan ini lihat di seluruh dunia. Jadi itu sesuatu yang penting untuk usahawan manapun yang ingin mendapatkan manfaat dari sistem e-commerce untuk mendapatkan kesadaran, pengetahuan mengenai bagaimana dilindungi dari yang salah atau yang bahaya. Dan ini sesuatu yang tidak rahasia, itu sesuatu yang baik untuk semua perusahaan-perusahaan harus dapat keterampilan ini, keterampilan praktis untuk baik untuk meningkatkan bisnisnya lewat e-commerce, tetapi juga untuk melindungi perusahaan dan mereka pribadi dari masalah-masalah yang munculnya. Ini selalu dengan teknologi baru, dengan sistem baru, ada yang baik, dan ya, kebanyakan dari e-commerce ialah sesuatu yang baik sekali. Dan kita bisa lihat itu khususnya dengan COVID, tetapi ya ada yang harus dilindungi, dan saya harap khusus ini dengan mitra-mitra dari Australia Pusat, Australia Indonesia, berikan keterampilan dan sumber-sumber yang baik untuk perusahaan di bidang usahawan kecil, menengah dan mikro. Dan saya sangat gembira untuk mendengarkan bahwa kebanyakan hampir 60% yang hadir pada pagi ini adalah perusahaan yang dipimpin oleh perempuan. Dan ini sesuatu yang juga sangat penting untuk meningkatkan peran perusahaan perusahaan wanita di Indonesia. Dan terima kasih atas semua yang hadir. Yang sekarang saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua mitra-mitra yang bekerja sama dengan Australia Indonesia Center dalam untuk menyelenggarakan khusus ini. Ada yang banyak yang penting sekali, khususnya kepada Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Terima kasih kepada rekan-rekan AIC dari BSSN. Kami dari Kedutaan Australia dan pemerintah Australia sudah bekerja sama sejak beberapa tahun yang lalu sejak BSSN didirikan pada tahun 2018, dan kami sangat senang untuk bekerja sama dengan BSSN, dan saya dengarkan juga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian ialah peran penting untuk memilih usahawan kecil dan menengah yang ikut serta dalam khusus ini pada hari ini. Dan terima kasih kepada kementerian itu, juga kepada Kementerian Perdagangan dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia di Sydney, yang juga ada peran untuk memilih dan menyelenggarakan khusus ini pada hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pemerintah daerah khusus istimewa Jakarta dan Kota Bandung yang juga ada peran untuk menyelenggarakan dengan memilih pengikut serta khusus ini. Dan di bidang pengetahuan, mitra rekan pengetahuan dari Institut Teknologi Bandung,
Institut Teknologi Surabaya, Universitas Trunojoyo di Madura, dan rekan-rekan di masyarakat sipil society. Terima kasih kepada Anda semua atas kerjasama. Satu kursus begini tidak bisa diimplementasikan secara oleh satu instansi atau satu lembaga secara individual. Itu satu kerjasama antara semuanya, dan saya harap lewat kerjasama ini Pusat Australia Indonesia bisa melestarikan atau melanjutkan program ini untuk masa depan. Pusat Australia Indonesia sudah ada pengalaman yang luas di Indonesia sejak tahun 2014 dengan beberapa kursusnya dan program, dan sekarang ada program untuk meningkatkan pengetahuan mengenai beberapa hal di Sulawesi Selatan lewat program yang sangat mendalam mengenai isu-isu lingkungan dan human development, pembangunan manusia, sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. Jadi saya rasa AIC, Pusat Australia Indonesia, ialah satu pusat yang baik untuk memberikan kursus ini dengan pengalaman mereka yang sangat luas. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari Kedutaan Australia dan yang memberikan, dan pemerintah Australia lewat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan yang memberikan dukungan untuk kursus ini. Kami sangat gembira dengan ini, dan kami lihat ini sebagai sebagian yang penting dari kerjasama Australia dan Indonesia di bidang cyber, dan kami harap Anda semua menikmati kursus ini, dan kami harap itu sangat bermanfaat bagi Anda semua, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan Anda, dan memberi manfaat untuk masa depan untuk melindungi perusahaan Anda waktu masuk dalam pasar-pasar e-commerce nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Alistair Cox dari Kedubes Australia. Sekarang sambutan dari Badan Cyber dan Sandi Negara disampaikan oleh Anton Setiawan, Direktur Proteksi Ekonomi Digital atau BSSN. Bapak Anton Setiawan adalah Direktur Proteksi Ekonomi Digital dan dalam kedeputian bidang proteksi di Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). Sebelum diangkat ke posisi ini pada tahun 2018, beliau dulu memegang jabatan sebagai Kepala Balai Sertifikasi Elektronik di BSSN. Sebelum itu dan pada saat lembaganya masih dikenal sebagai LNS. Beliau adalah Kepala Bidang Perangkat Lunak dan sebelum itu sebagai Kepala Subdit Analisis Kripto. Pada masa sebelumnya, beliau diposting sebagai Kepala Unit Komunikasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, Senegal. Beliau ikut menulis dan terbitan yaitu Jelajah Kriptologi pada tahun 2007 di LSN dan Menuju Cyber Indonesia yang berdelat pada tahun 2018 di BSSN. Beliau menyelesaikan pendidikan kriptoanalisis di Akademi Sandi Negara, abstrak ahli Jabra di Universitas Indonesia, dan akhirnya knowledge management di Universitas
Jayabaya. Terima kasih ya banyak, Anton. Silakan. Baik, thank you Helen from introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya mewakili BSSN ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Australia Indonesia Center dan Profesor Chan yang sudah menginisiasi kegiatan ini, kepada Bapak Alistair Cox, Kuasa Usaha Kedubes Australia di Jakarta. Terima kasih atas dukungan dari pemerintah Australia. Ini sebagai wujud kerjasama, program kerjasama antara Indonesia Australia yang sudah berjalan 3 tahun. Terima kasih juga kepada Bu Sari, Asde Pemasaran dari Kementerian Koperasi dan UKM, juga teman-teman di sana yang memang menjadi lead sektor bagi pembinaan UKM. Terima kasih juga kepada tim BSSN, Ibu Nunil, Bu Ruri, dan teman-teman pengajar, Bapak Ibu sekalian. Nanti ada 3 pengajar dari BSSN yang ikut terlibat dalam workshop ini. Juga kepada para pengajar yang ikut hadir dari berbagai komunitas dan akademisi, juga para peserta yang sudah selamat, sudah lolos seleksi 100 terbaik untuk mengikuti program ini. Pertama-tama BSSN sangat bersyukur dan pasti menyambut dan mendukung baik pelaksanaan workshop ini. Mudah-mudahan workshop ini bisa memberi manfaat dan bisa berkelanjutan sehingga memperkuat ekonomi kita. Kenapa kita memilih UKM dari sektor ekonomi digital? Pertama, karena memang UKM merupakan pilar ekonomi dari bangsa Indonesia. Kita tahu 60,34% PDB Indonesia berasal dari UMKM. 58% investasi juga berasal dari UMKM. Dan sekarang 9,4 juta UMKM sudah melakukan bisnisnya secara online. Yang kedua adalah UMKM juga menjadi program prioritas dari pemerintahan Jokowi. Tetapi kita juga melihat dari data terbaru tahun 2019, serangan cyber yang menyasar UKM juga makin meningkat. Dari seluruh total serangan di seluruh dunia global, 28% sasarannya adalah UKM. Dan setelah dilakukan survei, 14%, hanya 14% dari seluruh UKM yang ada di dunia ini siap terhadap serangan cyber. Bapak Ibu bisa bayangkan, serangan cyber di Indonesia tahun 2019 saja hampir mencapai 260 juta. Kalau 28%-nya yang menyasar UKM, jadi sekitar 70-80 juta serangan yang menyasar UKM. Untuk itulah, kita bersama-sama mengkolaborasikan berbagai macam pihak. Ini tadi seperti yang disebutkan Bapak Alistair, kolaborasi dari berbagai macam pihak di sini untuk memperkuat keamanan siber dari pelaku ekonomi digital, khususnya di sektor UKM. Kami berterima kasih dan sekali lagi semoga nanti workshop berjalan dengan baik, lancar, sukses, bermanfaat, dan nanti kita bersama-sama kawal. Dan tadi saya sampaikan mudah-mudahan berkelanjutan, ada sesi-sesi berikutnya, ada sesi-sesi yang makin meningkat, sehingga apa yang kita lakukan ini dapat membantu, mendorong, memperkuat ekonomi Indonesia dan juga kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan Australia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Helen. I'm passing back to you. Oke, terima kasih ya Pak. Thank you. Sekarang, sambutan Kementerian Koperasi dan UMKM disampaikan oleh Ibu Destri Anasari, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM. Ibu Destri adalah Asisten Deputi Pemasaran, Kedeputian Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM,
Beliau telah menjabat di posisi ini sejak Mei 2019. Sebelumnya, beliau ada kepala bagian perencanaan di Kedeputian Produksi dan Pemasaran dan sebelum itu sebagai kepala bidang pariwisata, pos dan telekomunikasi di Kedeputian Produksi. Ibu Sari aktif dengan kegiatan kerjasama di ASEAN. Selama setahun sampai April 2020, beliau adalah Ketua Panitia Koordinasi ASEAN untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan tetap aktif di Sekretariat Pusat ASEAN untuk perkembangan koperasi sektor pertanian. Pada tahun 2018, beliau pernah menjadi koordinator nasional untuk pengembangan ASEAN Policy Index. Ibu Sari berasal dari Yogyakarta dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UGM. Silakan ya Ibu Despri. Baik, terima kasih Ibu Helen sudah memperkenalkan saya. Selamat pagi Pak Alistair Cox, Pak demikian juga selamat pagi Pak Anton Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pelaku UKM dan para pihak yang terkait yang ada di program ini. Pertama-tama tentu saja kami harus bersyukur kita dapat dalam keadaan sehat bertemu melalui Zoom kali ini untuk melaksanakan peluncuran program keamanan cyber e-commerce untuk UKM. Kami atas nama Kementerian Koperasi dan UKM sangat mengapresiasi di Australia Indonesia Center melalui Badan Cyber dan Sandi Negara yang sudah melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM sehingga kita bisa memilih UKM-UKM tentu saja yang sudah kecil dan menengah yang sudah masuk di dunia digital untuk dapat memahami lebih dalam tentang proteksi di bidang e-commerce. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini sangat menyulitkan bagi kita semua, terutama UMKM. Dan saat ini kita semua sadar bahwa ketika digitalisasi menjadi sulit, dengan thanks to COVID, digitalisasi menjadi satu-satunya jalan yang bisa digunakan para pelaku usaha kecil menengah untuk tetap beroperasi, tetap menjalankan usahanya. Tadi sudah disampaikan Pak Anton bahwa saat ini sudah 9,4 juta yang UKM yang sudah masuk di digitalisasi. Target pemerintah memang akhir tahun ini sekitar 10 juta sudah go online. Maaf. Ini juga perkembangan ini saya merasa dipicu oleh dengan adanya COVID dan juga gerakan Bangga Buatan Indonesia di background saya. Bahwa kita harus mulai bangga dengan produk-produk UKM dengan pembatasan dengan PSBB dan segalanya, kita bisa memenuhi kebutuhan dan baik dalam maupun luar negeri. Inilah saatnya. Tapi tantangannya adalah tidak cukup hadir dalam platform digital, tapi ada isu sustainability dan keamanan cyber bagi UKM. Karena kalau kita tadi sudah mendapatkan informasi dari Pak Anton, begitu banyak serangan cyber dan ini bisa ditangani ketika pemahaman kita semua lebih dalam. Sehingga kami berharap dari 50 peserta ini adalah usulan dari beberapa usulan dari Kementerian Koperasi dan UKM setelah di seleksi ada 50, terima kasih bisa bergabung. Saya berharap bisa memanfaatkan baik yang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian Perdagangan dan lainnya, karena ini adalah kepentingan Bapak Ibu sekalian. Kami pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia dan semua pihak hanya sebagai jalan supaya
kita semua bisa tetap sustain, dapat memanfaatkan platform digital untuk usaha kita. Ke depan kita akan meningkatkan kerjasama, sinergi, kolaborasi ini sehingga kemanfaatannya akan lebih banyak untuk para pelaku usaha kecil menengah. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya berharap pertemuan ini, program ini tidak akan menjadi hal yang sia-sia, karena yang dapat memanfaatkan adalah Bapak Ibu peserta sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Helen. Terima kasih ya Ibu.